Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa capek padahal seharian nggak melakukan hal yang berat? Tidak angkat beban, tidak lari jauh, bahkan mungkin cuma duduk, scroll layar, dan menyelesaikan rutinitas yang itu-itu saja. Tapi tubuh dan kepala rasanya benar-benar ingin berhenti. Lelah yang seperti ini sering bikin bingung, karena secara logika harusnya kita baik-baik saja. Namun justru di momen seperti itulah kita mulai bertanya, kenapa lelah bisa muncul tanpa tanda yang jelas? Lelah ternyata bukan cuma soal tenaga yang terkuras, tapi tentang banyak hal yang sering tidak kita sadari. Lelah bisa datang diam-diam, tumbuh pelan-pelan, lalu suatu hari terasa berat sekali. Banyak dari kita mengira lelah hanya berasal dari aktivitas fisik, padahal kenyataannya, pikiran, emosi, dan tekanan hidup sehari-hari punya peran yang jauh lebih besar. Ketika pikiran terus bekerja tanpa jeda, ketika emosi ditahan terlalu lama, ketika kita terlalu sering memaksakan diri untuk tetap kuat, disitulah lelah mulai mengambil tempat. Tubuh kita sebenarnya jujur, hanya saja sering tidak kita dengarkan. Setiap tuntutan, ekspektasi, dan kekhawatiran yang menumpuk akan mencari jalan keluar, dan salah satu bentuknya adalah rasa lelah. Bahkan diam pun bisa melelahkan, kalau di dalam kepala ada terlalu banyak suara yang saling bertabrakan. Kita hidup di dunia yang bergerak cepat, menuntut respon cepat, hasil cepat, dan pencapaian cepat. Tanpa sadar, kita ikut terbawa arus itu. Bangun tidur sudah berpikir tentang apa yang harus dikejar, sebelum tidur masih memikirkan apa yang belum selesai. Pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Di saat tubuh terlihat diam, pikiran justru berlari maraton. Di titik itu, lelah bukan lagi soal fisik, tapi soal kelelahan mental yang sering kita remehkan. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah hanya karena harus bersikap baik, harus terlihat kuat, harus tetap ramah, padahal di dalam hati sedang tidak baik-baik saja. Menjaga citra, menahan reaksi, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga menguras energi. Energi emosional ini sering tidak terasa habisnya, sampai suatu hari kita merasa kosong. Lelah juga muncul ketika kita terlalu sering mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Ketika istirahat dianggap malas, ketika jeda dianggap buang waktu, dan ketika kelelahan dianggap hal biasa. Padahal tubuh dan pikiran bekerja dengan batas yang jelas. Jika batas itu terus dilanggar, sinyal lelah akan muncul sebagai peringatan. Masalahnya, banyak dari kita memilih untuk menekan peringatan itu. Kita minum kopi, memaksakan fokus, dan berkata pada diri sendiri untuk bertahan sedikit lagi. Tanpa sadar, kita sedang menabung kelelahan. Lelah yang ditunda akan kembali dengan bentuk yang lebih berat, bisa berupa sulit tidur, mudah emosi, hilang minat, atau rasa hampa yang sulit dijelaskan. Semua itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Lelah adalah bahasa tubuh dan pikiran yang meminta kita berhenti sejenak, namun di dunia yang memuja produktivitas, berhenti sering dianggap kegagalan. Akhirnya, kita terus berjalan meski sudah terseok-seok. Kita lupa bahwa manusia bukan mesin yang bisa terus berjalan tanpa perawatan. Lelah muncul bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa ada keseimbangan yang terganggu. Selain tekanan mental dan emosional, lelah juga sering muncul dari ekspektasi yang kita pasang sendiri. Kita ingin menjadi versi terbaik, ingin memenuhi harapan orang lain, ingin terlihat berhasil, ingin tidak mengecewakan siapapun. Semua keinginan itu terlihat mulia, tapi jika tidak diimbangi dengan penerimaan diri, justru bisa menjadi beban yang berat. Setiap kali kita merasa harus selalu benar, harus selalu bisa, dan harus selalu kuat, disitulah energi kita terkuras perlahan. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah, bukan karena pekerjaan itu sendiri, tapi karena rasa takut gagal, takut tertinggal, atau takut dianggap tidak cukup. Rasa takut ini membuat pikiran terus siaga, seolah tidak boleh lengah sedikit pun. Padahal hidup tidak selalu harus dijalani dalam mode bertahan. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial memperlihatkan potongan hidup yang terlihat rapi, sukses, dan bahagia. Tanpa sadar, kita mengukur diri dengan standar yang tidak realistis. Kita lupa bahwa setiap orang punya ritme, tantangan, dan cerita yang berbeda. Perbandingan ini menguras energi karena membuat kita merasa selalu kurang. Setiap pencapaian terasa kecil, setiap usaha terasa tidak cukup. Di titik ini, lelah bukan datang dari apa yang kita lakukan, tapi dari cara kita menilai diri sendiri. Ada juga lelah yang muncul karena konflik batin, ketika apa yang kita lakukan tidak sejalan dengan apa yang kita rasakan.
ketika kita menjalani sesuatu hanya karena tuntutan, bukan karena pilihan. Konflik ini menciptakan gesekan di dalam diri, dan gesekan yang terus-menerus akan menghasilkan kelelahan. Kita mungkin terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam ada perlawanan yang tidak pernah selesai. Lelah juga bisa muncul dari ketidakpastian. Hidup yang penuh tanda tanya membuat pikiran terus mencari jawaban. Masa depan yang belum jelas, keputusan yang belum pasti dan hasil yang tidak bisa dikontrol membuat kita terus waspada. Ketidakpastian ini menguras energi karena kita berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Semakin kita melawan ketidakpastian, semakin lelah kita dibuatnya. Di sisi lain, lelah juga muncul dari rutinitas yang monoton. Melakukan hal yang sama setiap hari tanpa makna yang jelas bisa membuat jiwa terasa kering. Tubuh mungkin masih bergerak, tapi semangat perlahan menghilang. Kita butuh makna untuk memberi energi pada apa yang kita lakukan. Tanpa itu, setiap aktivitas terasa berat. Lelah seperti ini sering disalahpahami sebagai malas, padahal sebenarnya itu tanda bahwa kita butuh pembaharuan. Bukan selalu perubahan besar, tapi bisa berupa sudut pandang baru atau jeda untuk bernapas. Lelah juga muncul ketika kita terlalu sering menunda perasaan. Menunda marah, menunda sedih, menunda kecewa, dan menunda lelah itu sendiri. Semua emosi yang ditunda tidak hilang, hanya disimpan. Suatu saat, simpanan itu penuh dan meluap dalam bentuk kelelahan. Tubuh dan pikiran tidak dirancang untuk menampung terlalu banyak beban dalam waktu lama. Ketika kita tidak memberi ruang untuk merasakan dan memproses emosi, lelah akan mengambil alih sebagai sinyal darurat. Banyak dari kita terbiasa menganggap lelah sebagai musuh yang harus dikalahkan. Padahal, lelah adalah pesan. Pesan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, disesuaikan, atau dilepaskan. Ketika kita terus melawan lelah tanpa memahami sumbernya, kita hanya menunda masalah. Lelah yang tidak dipahami akan berubah menjadi keletihan yang lebih dalam. Kita mungkin mulai kehilangan fokus, menjadi lebih sensitif, atau merasa terasing dari diri sendiri. Di titik ini, lelah bukan lagi sekedar rasa capek, tapi kondisi yang mempengaruhi cara kita melihat hidup. Lelah juga bisa muncul karena kurangnya batasan. Ketika kita terlalu mudah berkata iya, terlalu sering mengorbankan waktu dan energi untuk orang lain, dan jarang memberi ruang untuk diri sendiri. Batasan bukan tentang egois, tapi tentang menjaga energi agar tetap seimbang. Tanpa batasan, kita akan terus memberi sampai kehabisan. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah setelah berinteraksi, bukan? Karena orangnya buruk, tapi karena energi kita terkuras tanpa disadari. Ada juga lelah yang muncul karena kurangnya istirahat yang berkualitas. Bukan hanya soal durasi tidur, tapi kualitasnya. Pikiran yang terus aktif membuat tubuh sulit benar-benar pulih. Bahkan saat tidur, pikiran masih bekerja. Akibatnya, bangun tidur pun tetap terasa lelah. Lelah seperti ini sering membuat kita merasa frustasi, karena seolah tidak ada solusi sederhana. Padahal, akar masalahnya sering ada pada kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Setiap kesalahan dibesar-besarkan, setiap kekurangan dijadikan bahan kritik tanpa henti. Suara di dalam kepala menjadi sumber tekanan yang tidak pernah berhenti. Kita menjadi pengawas yang paling kejam bagi diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, bahkan hal kecil pun terasa berat. Lelah juga bisa datang dari rasa kehilangan arah. Ketika kita tidak yakin kemana sedang berjalan, setiap langkah terasa sia-sia. Tanpa tujuan yang jelas, energi mudah habis karena tidak tahu untuk apa kita berjuang. Ini bukan berarti kita harus selalu punya rencana besar, tapi setidaknya ada rasa keterhubungan dengan apa yang kita jalani. Lelah juga muncul ketika kita terlalu lama berada dalam kondisi bertahan. Bertahan dari situasi yang tidak nyaman. Bertahan dari hubungan yang melelahkan atau bertahan dari pekerjaan yang menguras jiwa. Bertahan memang perlu, tapi jika terlalu lama tanpa perubahan, tubuh dan pikiran akan menuntut kejelasan. Lelah menjadi cara tubuh berkata bahwa bertahan terus-menerus bukan solusi. Di sisi lain, lelah juga bisa muncul dari kurangnya penerimaan. Ketika kita terus melawan kenyataan, menolak keadaan dan berharap hidup berjalan sesuai keinginan. Perlawanan ini menguras energi karena kita bertarung dengan hal yang tidak bisa diubah. Menerima bukan berarti menyerah, tapi mengalihkan energi dari melawan menjadi menyesuaikan. Tanpa penerimaan, lelah akan terus mengintai. Lelah adalah pengingat bahwa kita manusia, bukan makhluk tanpa batas. Pada akhirnya, lelah bisa muncul karena kita lupa cara memperlakukan diri sendiri dengan wajar.
Kita lupa bahwa hidup tidak harus selalu maksimal. Ada waktu untuk berlari, ada waktu untuk berjalan, dan ada waktu untuk berhenti. Lelah mengajarkan kita tentang ritme, tentang kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Jika kita mau mendengarkan, lelah bisa menjadi guru yang jujur. Ia menunjukkan area hidup yang perlu perhatian, bukan untuk disalahkan, tapi untuk dipahami. Banyak dari kita baru benar-benar berhenti ketika tubuh memaksa, ketika sakit, ketika burnout, atau ketika emosi meledak. Padahal, lelah ringan yang muncul sebelumnya sudah memberi peringatan. Kita hanya terlalu sibuk untuk mendengarnya. Mengakui lelah bukan tanda kalah, tapi tanda sadar diri. Kesadaran ini membuka ruang untuk memilih dengan lebih bijak, memilih untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, memilih untuk berkata tidak tanpa takut, memilih untuk memperlambat tanpa merasa tertinggal. Lelah juga mengingatkan kita bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sibuk atau produktif kita. Kita tetap berharga bahkan saat tidak melakukan apa-apa. Di dunia yang sering mengukur manusia dari hasil, ini adalah pengingat yang penting. Lelah juga bisa menjadi awal dari perubahan. Ketika kita jujur pada diri sendiri tentang apa yang membuat lelah, kita bisa mulai menata ulang prioritas. Mungkin ada hal yang perlu dilepas, mungkin ada pola yang perlu diubah, atau mungkin ada jeda yang perlu diambil. Perubahan ini tidak harus drastis. Kadang cukup dengan tidur lebih awal, mengurangi distraksi atau memberi ruang untuk hal-hal yang memberi energi. Lelah tidak selalu hilang seketika, tapi bisa berkurang ketika kita berhenti melawannya. Ketika kita berdamai dengan kenyataan bahwa hidup memang melelahkan, tapi tidak harus menyiksa. Kalian semua berhak merasa lelah tanpa harus menjelaskan atau membuktikan apapun. Lelah bukan tanda bahwa kalian gagal menjalani hidup, tapi tanda bahwa kalian sudah berusaha. Yang penting bukan menghilangkan lelah sepenuhnya, tapi belajar meresponsnya dengan lebih bijak. Mendengarkan sinyal tubuh dan pikiran, bukan mengabaikannya. Lelah akan selalu ada dalam hidup, tapi tidak harus menguasai hidup kita. Dengan memahami kenapa lelah bisa muncul, kita bisa lebih ramah pada diri sendiri. Kita bisa berhenti sejenak tanpa takut kehilangan arah. Karena seringkali, arah justru lebih jelas saat kita memberi diri waktu untuk bernafas. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu lama hidup di kepala sendiri. Terlalu banyak berpikir, menganalisis, mengulang kejadian, dan membayangkan kemungkinan terburuk. Pikiran yang tidak pernah berhenti sama melelahkannya dengan tubuh yang terus dipaksa bergerak. Banyak dari kita terlihat diam, tapi di dalam sedang ramai. Setiap keputusan dipikirkan berulang kali. Setiap kesalahan kecil dibawa kemana-mana. Setiap kemungkinan buruk diputar sebelum tidur. Pikiran seperti ini tidak memberi ruang bernafas. Akhirnya, energi habis hanya untuk berpikir, bukan untuk hidup. Lelah jenis ini sering sulit dijelaskan, karena tidak ada kejadian besar yang menyebabkannya, tapi akumulasinya terasa nyata. Kita juga sering lupa bahwa otak butuh jeda, sama seperti tubuh. Ketika jeda itu tidak pernah diberikan, kelelahan mental akan muncul pelan-pelan. Lelah juga bisa datang dari perasaan tidak didengar dan tidak dipahami. Ketika apa yang kita rasakan tidak pernah benar-benar punya ruang untuk keluar, kita mungkin sering mendengarkan orang lain, tapi jarang didengarkan. Kita mungkin sering menguatkan orang lain, tapi jarang dikuatkan. Ketimpangan ini menguras energi emosional. Kita memberi terlalu banyak tanpa menerima cukup. Dalam jangka panjang, hal ini membuat kita merasa kosong. Lelah juga bisa muncul karena hidup terasa terlalu penuh, tapi tidak bermakna. Jadwal padat, aktivitas banyak, tapi hati tidak benar-benar terlibat. Kita sibuk, tapi tidak terhubung. Kondisi ini membuat hidup terasa berat tanpa alasan yang jelas. Lelah seperti ini sering muncul sebagai rasa bosan yang dalam, bukan sekedar jenuh. Kita bangun pagi tanpa antusiasme, menjalani hari tanpa kehadiran penuh. Di sisi lain, lelah juga bisa datang karena terlalu lama menunda perubahan. Kita tahu ada hal yang tidak sehat, tapi tetap bertahan. Kita tahu ada yang perlu diubah, tapi terus ditunda. Setiap penundaan itu menguras energi, karena di dalam diri ada konflik antara apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan. Konflik ini menciptakan tekanan internal yang terus-menerus. Lelah menjadi konsekuensinya. Lelah juga sering muncul ketika kita terlalu sering memaksakan kebahagiaan. Berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura kuat, dan berpura-pura tidak apa-apa. Topeng ini berat dipakai terus-menerus. Menyembunyikan perasaan butuh energi besar. Semakin lama topeng itu dipakai,
semakin lelah kita dibuatnya. Kita mungkin takut dianggap lemah, padahal mengakui lelah justru bentuk keberanian. Lelah juga bisa datang dari kehilangan koneksi dengan tubuh. Terlalu lama hidup di dunia digital membuat kita lupa mendengarkan sinyal fisik. Lupa makan tepat waktu, lupa bergerak, lupa bernafas dengan sadar. Tubuh yang diabaikan akan berbicara melalui lelah, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Ketika kita kembali hadir di tubuh, banyak lelah yang perlahan berkurang. Karena tidak semua lelah butuh solusi besar, kadang hanya butuh perhatian sederhana. Ada kalanya lelah muncul bukan karena apa yang sedang terjadi, tapi karena apa yang pernah terjadi dan belum selesai diproses. Pengalaman masa lalu yang belum tuntas, luka lama yang belum benar-benar sembuh, dan kenangan yang masih membebani bisa menjadi sumber kelelahan tersembunyi. Kita mungkin merasa sudah move on, tapi tubuh dan pikiran menyimpan jejaknya. Setiap kali situasi tertentu muncul, energi terkuras tanpa kita sadari. Lelah seperti ini sering membingungkan, karena tidak ada pemicu yang jelas di masa sekarang. Namun sebenarnya, ada beban lama yang masih dibawa. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu sering hidup dalam mode siaga. Selalu waspada, selalu berjaga, seolah bahaya bisa datang kapan saja. Mode ini mungkin pernah berguna, tapi jika terus dipertahankan, tubuh tidak pernah merasa aman. Ketika rasa aman tidak ada, sistem tubuh terus bekerja keras. Akibatnya, kelelahan muncul sebagai dampak jangka panjang. Lelah juga bisa datang dari hubungan yang tidak seimbang. Hubungan yang penuh tuntutan, minim apresiasi, dan kurang kehangatan akan menguras energi secara perlahan. Kita mungkin tidak langsung sadar, tapi setiap interaksi terasa berat. Lelah juga muncul ketika kita merasa tidak bebas menjadi diri sendiri, ketika kita harus menyesuaikan diri berlebihan agar diterima, ketika kita menyensor pikiran dan perasaan sendiri, ketika keaslian dikorbankan demi kenyamanan orang lain. Kondisi ini menciptakan jarak antara diri yang sebenarnya dan diri yang ditampilkan. Jarak ini melelahkan. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu sering hidup di masa depan, terlalu fokus pada apa yang akan datang, apa yang harus dicapai, dan apa yang belum terjadi. Hidup menjadi daftar target yang tidak pernah selesai. Kita lupa menikmati apa yang sedang ada. Pikiran yang selalu melompat ke depan tidak pernah benar-benar istirahat. Akhirnya, kita merasa lelah bahkan sebelum tujuan tercapai. Lelah juga bisa datang dari rasa bersalah yang dipelihara terlalu lama. Menyalahkan diri atas hal-hal yang sudah lewat, atas keputusan yang tidak sempurna, atas kesalahan yang sebenarnya manusiawi. Rasa bersalah ini menguras energi, karena kita terus menghukum diri sendiri. Kita lupa bahwa belajar adalah bagian dari hidup. Lelah juga muncul ketika kita tidak memberi diri izin untuk berhenti. Berhenti dari sesuatu yang tidak lagi sehat, berhenti dari ekspektasi yang tidak realistis, atau berhenti dari standar yang terlalu tinggi. Izin ini sering terasa sulit, karena kita takut dianggap menyerah. Padahal berhenti bisa menjadi bentuk keberanian. Lelah juga bisa muncul karena kita terlalu jarang merayakan proses. Kita hanya fokus pada hasil. Setiap langkah yang diambil dianggap belum cukup. Akibatnya, perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Padahal memberi pengakuan pada usaha bisa menjadi sumber energi. Lelah bukan selalu tanda bahwa kita harus berhenti selamanya, tapi tanda cara kita berjalan perlu disesuaikan. Dengan memahami sumber-sumber lelah ini, kita bisa mulai mengurangi bebannya sedikit demi sedikit. Memahami kenapa lelah bisa muncul, membantu kita melihat bahwa lelah bukan musuh yang harus dimusnahkan. Lelah adalah bagian dari hidup yang berbicara dengan caranya sendiri. Ia muncul ketika ada ketidakseimbangan, ketika ada kebutuhan yang terabaikan, atau ketika ada beban yang terlalu lama dipikul. Ketika kita mulai mendengarkan lelah, kita bisa belajar hidup dengan ritme yang lebih manusiawi. Hidup tidak harus selalu cepat, tidak harus selalu penuh pencapaian, dan tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Lelah mengajarkan kita tentang batas, tentang pentingnya berhenti sebelum benar-benar habis, tentang memberi ruang pada diri sendiri tanpa rasa bersalah. Kalian semua berhak merasa lelah dan berhak mengambil jeda. Dunia tidak runtuh hanya karena kita melambat. Justru seringkali kita bisa melihat lebih jelas saat tidak terburu-buru.
Lelah juga mengingatkan kita bahwa merawat diri bukan tindakan egois. Merawat diri adalah kebutuhan dasar agar kita bisa terus hadir dalam hidup, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar. Lelah juga membuka kesempatan untuk refleksi, untuk bertanya dengan jujur bagian mana dari hidup yang terlalu berat dan bagian mana yang bisa disederhanakan. Tidak semua hal harus dipertahankan. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Ada kalanya kita perlu meminta bantuan, ada kalanya kita perlu melepaskan. Lelah bukan akhir dari perjalanan, tapi penanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Dengan sikap yang lebih ramah pada diri sendiri, lelah bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih sehat. Kita bisa mulai memilih dengan lebih sadar, bergerak dengan lebih pelan, dan hidup dengan lebih hadir. Karena pada akhirnya, lelah bukan tanda bahwa hidup ini salah, tapi tanda kita hidup. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya, mendengarkan, memahami, dan menyesuaikan. Dengan begitu, lelah tidak lagi menjadi beban yang menenggelamkan, tapi sinyal yang membimbing kita kembali pada keseimbangan.